Halo semuanya, Bapak Ibu. Selamat malam Minggu ya, bermalam Minggu bagi Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah menunggu bagi yang sudah menunggu dari tadi. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini menarik karena ini dibahas oleh Ustadz Menachem Ali beberapa waktu yang lalu ya. Kalau nggak salah itu di em, 20 November 2021 ya. Jadi mereka menyinggung tentang makoraba, kemudian mereka kaitkan bahwa makoraba itu adalah kota Mekah lah, dan kemudian dia juga menunjukkan beberapa peta ya. Nah, sebetulnya di dalam videonya dia menyebut bahwa dokumen-dokumen yang dia sebutkan itu dia merujuk kepada dokumen-dokumen em, sebentar saya tunjukkan ya. Ini ya video mereka, dia mengatakan bahwa dokumen-dokumen ini berasal dari dokumen-dokumen era pra-Islam ya. Dan dia juga beberapa peta-peta yang dia tunjukkan ini, dia mengatakan bahwa ini makoraba itu sudah ada di dalam peta, dan di dalam penjelasan-penjelasan dia ya, um, dia setuju bahwa makoraba itu merujuk kepada Mekah gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada waktu silakan tonton ya secara utuh videonya Pak Menachem Ali ini. Ini sekitar 1 jam lebih dia mencoba menjelaskan, mencoba mengait-ngaitkan semuanya, dan intinya adalah dia mencoba Tara, untuk itu juga persis sebentar. seperti yang Mana ini? Oke. Jadi dia mencoba untuk mengait-ngaitkan semuanya tentang makoraba ini ke karena kan beberapa waktu yang lalu ya kita sudah membahas berkali-kali bahwa tidak ada dokumen apapun yang menyebutkan tentang Mekah sebelum Islam. Karena kan klaimnya orang Muslim kan ngeri, coy, ngeri. Oh, sebentar, ini saya akan bukakan klaimnya seperti apa, ya kan? Biar biar kita tidak terkejut-terkejut ya. Sebentar, saya akan bukakan em, klaimnya mereka. Sebentar, saya cari dulu dokumennya ini. Supaya supaya bagi Muslim tahu kenapa ini penting sekali dan kenapa penyebutan makoraba dan kemudian dihubungkan dengan Mekah ini menjadi masalah besar. Kenapa? Karena klaim-klaimnya Muslim sendiri gitu. Nah, klaim Muslim itu apa saja? Ini mari kita lihat sebentar. Ini sedang saya siapkan ya. Um, Oke, ini adalah klaimnya mereka. Oke, mereka mengklaim bahwa Mekah ini coy, Mekah itu adalah tempat di mana Adam diturunkan. Tempat di mana Abraham pernah hidup di sana, ya kan? Dan bahkan Abraham pernah menghancurkan patung-patung di sana. Kemudian juga disebutkan mereka mengklaim bahwa Mekah adalah um, sebuah pusat perdagangan ya, dari utara, selatan, barat, timur ya. Dan itu dimuat di dalam, dan mereka menggunakan teori dari atau dokumen dari Montgomery Ward Street Road teori ya. Jadi mereka klaimnya mereka ini ngeri kali coy, ngeri lah pokoknya. Oke, dan ini yang bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan ya beberapa, dan mereka percaya misalnya di dalam surah 3 ayat 96, surah 6 ayat 92, banyak lah pokoknya, banyak. Jadi mereka percaya sekali bahwa Mekah ini adalah sebuah kota yang sangat kuno. Adam saja turun di sana, Abraham turun di sana, dan ada klaim yang lebih ngeri. Ya, mereka bilang ya Ismail juga meninggal di sana, Salih ya, Salih apa namanya, kakek kakek buyutnya Hagar itu dikuburkan di sana, Hud juga dikuburkan di sana, Daniel dikuburkan di Mekah, ya kan. Dan bahkan lihat klaim mereka ini, 70 sampai 300 nabi itu dikuburkan di Mekah, ya kan. Masa ini cuma klaim doang, ya kan? Masa ini cuma klaim doang? Nah, tetapi ketika ditanya, mana buktinya bahwa Mekah itu ada di abad ke-7 lah minimal, ya kan? Manalah buktinya?
Nah, mereka tidak bisa menunjukkan hal itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Muslim? Oh, Mekah itu terhubung dengan Makoraba. Karena di peta-peta sebelum abad ke-7 itu sudah disebutkan itu namanya itu adalah Makoraba. Nah, inilah bagaimana cara orang Muslim ini mereka untuk menggiring opini sesuatu yang sebetulnya sudah dibantah. Oke? Makanya ini di dalam ini saya perbesarin judul videonya ini. Ini judul video mereka. Mekah, Bani Yoktan, Makoraba katanya. Sebetulnya kan intinya seperti itu. Mereka mau mencoba menghubungkan Makoraba ini dengan Mekah. Tetapi apakah Makoraba ini adalah Mekah? Tunggu dulu Ferguson. Ternyata hasil penelitian terbaru, Makoraba itu Menachem Ali bukanlah Mekah dan tidak ada hubungannya dengan Mekah. Sekali lagi ya, saya ulangi kepada Muslim dan terutama kepada Ustadz Menachem Ali. Tidak ada hubungannya Makoraba dengan Mekah. Jangan kau hubungkan. Tidak ada. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan, ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama apa yang bisa kita pelajari. Kenapa Makoraba ini tidak bisa dihubungkan dengan Mekah dan kaitannya tidak ada sama sekali. Oke? Nah, mari kita mulai. Ya, ini materi ini saya sebagian besar saya ambil dari Dr. J. Smith dan saya juga akan menunjukkan nanti beberapa dokumen dari Dr. Ian Morris ya, kemudian dari Dr. Krohn. Jadi ada 3 sumber yang akan kita lihat nanti ya. Ini para ahli-ahli yang akan kita lihat. Nah, ini adalah salah satu peta yang ada di abad kedua. Di sini di peta inilah banyak para sejarawan, bukan hanya orang Muslim juga, banyak juga para ahli-ahli di Eropa ya. Banyak, nanti akan saya tunjukkan siapa-siapa saja yang memakai atau merujuk kata Makoraba ini, mereka anggap itu adalah Mekah di dalam tulisan-tulisan mereka. Nah, inilah peta yang dimaksud itu. Ya, peta di abad kedua. Ya, tentu saja ini adalah kalau kita perhatikan ya, tentulah ini pra-Islam kan kira-kira gitu. Dan di dalam peta ini disebutkan Makoraba. Oke? Disebutkan Makoraba. Nah, tetapi masalahnya adalah peta ini tidaklah dibuat oleh Claudius Ptolemy ini, tidak. Ya, ini peta ini dibuat berdasarkan titik koordinat yang disebutkan di dalam bukunya Claudius Ptolemy. Oke. Nah, siapa yang membuat peta ini sebetulnya? Yang membuat peta ini justru dibuat pada abad ke-15. Ya, lebih tepatnya pada tahun 1482 oleh Linhart Hall. Ya, inilah yang membuat peta ini berdasarkan titik koordinat-koordinat yang disebutkan oleh Claudius Ptolemy di dalam catatannya. Nah, salah satunya adalah ada satu koordinat yang Makoraba, dan kemudian di dalam peta itu banyak para ilmuwan merujuk Makoraba itu sebagai Mekah. Mari kita lihat lokasinya. Oke? Mari kita lihat lokasinya. Oke? Nah, Makoraba itu di mana? Ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Itu yang ada di dalam lingkaran itu. Disitulah Makoraba. Oke? Kelihatan ya? Makoraba itulah di situ tempatnya. Nah, koordinat yang disebutkan oleh Claudius Ptolemy di dalam catatannya itu adalah koordinat 73 derajat 73,20 derajat ya. Itu adalah koordinat tepatnya, dan itu adalah koordinat Makoraba. Nah, tetapi menariknya adalah ada satu kota yang diidentifikasi ya. Kota yang diidentifikasi itu namanya kota Yatrib. Oke? Dan dikatakan bahwa Makoraba itu berada di sebelah selatan ya,
sebelah selatan, apa yang bahasa Indonesia Southeast ini ya? Selatan barat daya atau selatan apa? Oh, selatan timur daya ya. Selatan timur daya, kota Yatrib ya. Dan sementara Mekah itu ada di sebelah mana? Selatan barat daya. Sudah? Jadi itu bukanlah atau tidak ada hubungannya dengan kota Mekah. Jauh Bapak Ibu, itu ada jaraknya itu, kelihatan itu. Ya kan? Tetapi banyak, nah sekali lagi, bukan hanya Muslim, bukan hanya Menachem Ali. Saya sepenuhnya juga tidak mau menyalahkan Pak Menachem Ali dalam hal ini. Tetapi karena juga banyak juga ilmuwan-ilmuwan Barat merujuk ya, mereka mengasumsikan Makoraba itu adalah Mekah. Nah, tetapi setelah diteliti, ternyata baru ketahuan ya, ini penelitian terbaru itu yang dimulai oleh Dr. Krohn pada tahun 1987. Wah, ya, 1987 ini saya baru lahir pula di situ, ya kan? Rupanya disitulah dibantah semua informasi ini bahwa ternyata Makoraba itu bukan Mekah. Nanti kita akan lihat nanti bukunya si Dr. Krohn ini yang mengatakan bahwa Makoraba tidak terhubung dengan Mekah. Ya, itu dipublikasikan pertama kali pada tahun 1987. Oke. Jadi ini dari sini saja sudah kita tahu bahwa ada masalah dengan lokasi. Ya. Ada masalah dengan lokasi. Nah, tetapi permasalahan itu mungkin banyak orang bilang, ya kan masa dulu itu kan, ini kan koordinat yang dibuat pada abad kedua. Bisa saja itu Claudius Ptolemy ini memberikan informasi yang kurang akurat lah. Kan dulu itu kan teknologi tidak terlalu hebat, tidak secanggih saat ini. Sekarang sudah ada GPS, ya kan? Nah, oke. Tetapi kalau begitu, kenapa bisa hal ini terjadi? Kenapa kemudian hari ditemukan bahwa Makoraba itu bukanlah Mekah? Ya, untuk menjawab itu, apakah benar Makoraba adalah Mekah? Untuk menjawab itu, ya, ini ada penelitian. Ya, sebelum kita ke penelitian dan Gibson, ini ada penelitian dari Dr. Ian Morris, ya, ini saya perbesar. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Morris, ya. Ini sangat detail. Dia lebih memberi penjelasan sebetulnya tentang Makoraba ini dan Mekah. Apakah Makoraba itu adalah Mekah? Apakah Mekah itu adalah Makoraba? Dan dia mencoba meneliti ini dari sisi etimologinya, dari katanya. Oke, dari kata Mekah dan Makoraba itu sendiri. Ya, lihat, perhatikan di abstraknya itu dibilang bahwa Claudius Ptolemy 2nd century geography placed the name Makoraba in the west of the Arabian Peninsula. There is a consensus in Orientalist scholarship that Makoraba is Mecca. Nah, perhatikan, Orientalist scholarship itu artinya itu adalah sebetulnya para sejarah, para ilmuwan pada abad 19 ya, pada abad 19 abad ke-20 lah. Itu yang disebut sebagai Orientalist scholarship ya. Jadi para ilmuwan pada tahun atau pada abad 19 abad ke-20 itu mereka percaya bahwa Makoraba adalah Mekah. Gitu ya. Nah, kemudian mereka percaya bahwa ini kata Makoraba ini berasal dari kata di sebelah selatannya Arabia kuno, ya, yang berarti bahwa kata Makoraba berarti kuil atau temple, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dr. Morris di sini? Dia mengetrace ya dari mana kata Makoraba ini sebetulnya. Oke, dia mengetrace kata Makoraba ini sampai dia kepada penelitian atau tulisan yang ditulis oleh Samuel Bocat, ya, Samuel Bocat pada tahun 1646. Nah, perhatikan ya, perhatikan tadi bahwa sekali lagi saya ulang ya, peta ini dibuat pada tahun 1482.
Tidak ada rujukan bahwa Makoraba itu dianggap sebagai Mekah sebelum hal ini terjadi. Tidak ada. Memang di dalam tulisan Claudius Ptolemy itu disebutkan Makoraba, tetapi bukan berarti bahwa Makoraba yang disebutkan oleh Claudius Ptolemy itu adalah Mekah. Oke? Nah, terus setelah ditelusuri secara etimologi, ya, oleh Dr. Morris, apa yang bisa kita pahami dari hasil tulisannya? Perhatikan ini. Ini dari secara etimologi saya akan ringkaskan ya. Nah, ini yang saya ringkaskan ini kita akan melihat dan inilah yang akan dijawab oleh Dr. Morris ini. Apakah Makoraba adalah Mekah? Ya, kemudian dia melakukan trace ya, dimulai ternyata ini bukan abad ke-7 tapi abad ke-17. Oke. Nah, itu bukan abad ke-7 tapi abad ke-17. Jadi ternyata para ilmuwan sudah mulai menggunakan kata Makoraba ini, mereka menghubungkan Makoraba ini sebagai kota Mekah. Sudah, dan pada abad ke-19, abad ke-20 orientalis menganggap itu sudah diterima sebagai atau masuk di dalam akademia, mereka percaya bahwa Makoraba adalah Mekah. Nah, pertama pada tahun 1651 yang pertama sekali ya itu dibilang yang pertama sekali menggunakan kata Makoraba itu sebagai Mekah itu adalah Samuel Bocat. Ya, itu adalah seorang Prancis ya. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1739. Siapa itu namanya? Joachim Hendrik Zedler. Ya, kemudian itu menjadi menggema ya penggunaan kata Makoraba itu ya merujuk kepada Mekah karena kenapa? Karena masuk di dalam daftar ensiklopedia. Sudah? Kemudian dilanjutkan pada tahun 1799 itu Konrad Manet. Ini semakin banyak orang, semakin banyak ilmuwan yang lebih merasa percaya bahwa Makoraba itu adalah Mekah, dan dia mencoba menjelaskan Makoraba itu berasal dari kata mihrab. Ya, ini bukan kada tapi kata. Aduh, tadi buru-buru soalnya menulisnya. Oke. Nah, jadi dia mengatakan bahwa Makoraba itu berasal dari kata mihrab yang berarti temple atau kuil ya. Kemudian dilanjutkan oleh Albert Forbiger ya, yang pada tahun 1846 dia merekomendasikan dan kemudian mengkanonisasikan ya penggunaan kata Makoraba itu sebagai Mekah dan sudah menjadi umum digunakan di dalam akademia. Gitu. Oke. Nah, terus ada penelitian yang terbaru setelah itu tahun 1890 itu mereka mencoba untuk menghubungkan antara kata Makoraba itu dan ternyata mereka bilang itu berasal dari Arabia Selatan yang berarti temple atau kuil. Nah, dari hasil penelitian orang-orang Eropa ini orang-orang Eropa ini semua. Ya kan? Dari hasil penelitian orang-orang Eropa ini, Muslim selalu mengutip-ngutip mereka. Ya kan, tanpa memeriksa kebenaran apa yang dibahas itu, dan inilah yang dibantah, inilah yang dibongkar oleh Dr. Morris. Ternyata asumsi para ilmuwan yang selalu mengatakan, terutama ilmuwan pada abad 1920 yang selalu mengasumsikan bahwa Makoraba adalah Mekah, itu ternyata adalah sesuatu yang tidak tepat. Karena Makoraba ternyata tidak ada hubungannya dengan Mekah. Mari kita lihat ya, seperti apa. Ini adalah kalau kita lihat di dalam halaman 26 dari catatan Dr. Morris ini ya, di dalam kesimpulan dia mengatakan bahwa begini. Medieval scholar never identify Mecca with Makoraba. Perhatikan, medieval scholar ini adalah ilmuwan abad pertengahan. Nah, abad-abad pertengahan ini adalah dimulai dari abad ke-6 sampai ke abad ke-12 ya, abad ke-12 ke-13 lah. Itu disebut sebagai medieval scholar. Nah, artinya ilmuwan sebelum pembuatan peta tadi itu tidak pernah mengatakan atau tidak pernah merujuk Makoraba sebagai Mekah. Nggak ada. Oke? Nah, ini makanya tadi saya bilang bahwa Pak Menachem Ali mungkin dia kurang baca. Ya, mungkin dia kurang baca.
belum membaca sumber ini, atau dia sudah membaca ini dan dia menganggap sumber ini mungkin dia nggak peduli. Mungkin dia nggak peduli dengan sumber-sumber ini ya. Nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Nah, terus di paragraf kedua dibilang di sini apa? Given the scale of agreement on this basic fact, we should be astounded at the variety of interpretation which have been brought to bear. Makoraba has been variously decoded as a great battlefield, great Mecca, Mecca of the Arabs, city of the Malik, city of the harp, city of the West, valley of the Lord, house of the Lord, a place of sacrifice, a place that brings us closer to God, and a temple, derived from Arabic, Syrian, Aramaic, Ethiopian, Phoenician, Akkadian, Hebrew, and ancient South Arabian. Sudah. Nah, intinya apa yang disampaikan oleh Dr. Morris di sini bahwa penggunaan kata Mekah ini sudah beragam-ragam ya, merujuk dikatakan bahwa Mekah ini disebutkan Makoraba ini disebutkan bahwa itu adalah Mekah, disebut sebagai Mekah orang Arab, ya, kota Malik, kemudian apa lagi ya, City of the West, kota orang Barat, ya, lembah Tuhan, rumah Tuhan, tempat penyembahan, banyaklah pokoknya ini ya, yang ternyata ini dihubungkan dengan kata Arab, bahasa Syria, bahasa Aramai, bahasa Ethiopia, bahasa Phoenician, bahasa Akkadian, bahasa Ibrani, bahasa Arabia Selatan lah, Arabia Selatan kuno. Jadi ini semua banyak orang menghubungkan semua ini ke Makoraba ini ke Mekah ya. Selanjutnya apa? Ini masih di halaman yang sama, di halaman 26 dari kesimpulan papernya dia itu. Dibilang di sini ya. Saya bacakan yang sudah yang sudah saya garis bawahi itu saja ya. Dibilang di sini, the remarkable plasticity of Makoraba speak not to the strength of its central claim, but its extreme weakness. This derivation are often adduced to show that Mecca was a prominent site for religion and or trade long before Islam. Jadi maksudnya adalah bahwa kenapa selalu diklaim-klaim lah, ini kira-kira kalau saya artikan secara bebas ya, artinya bahwa Makoraba ini sering diklaim sebagai Mekah, itu ternyata klaim-klaim seperti itu tidaklah kuat, tetapi sangat-sangatlah lemah. Nah, kenapa? Karena ternyata mengkait-kaitkan kata Makoraba ini ke kata Mekah tadi ini sebetulnya hanya untuk mencoba menghubungkan kata Mekah itu sebagai sebuah pusat dari agama ataupun sebagai pusat dari pusat dagang ya, pusat dagang yang ada sebelum Islam. Jadi ini ada hubungannya dengan asumsi tadi, bahwa mereka berasumsi Mekah ini adalah sebuah kota yang tua, yang sebelumnya itu adalah sebuah kota agama gitu ya, atau kota yang sudah ada sebelum Islam ya. Terus dilanjutkan ya, in practice though scholars have assumed that Mecca had such a history. They have assumed that Mecca was Makoraba, and they gave not looking for etymologies to cohere with those assumptions. It is telling that after 370 years of experimentation, we now have a range of incompatible derivation, none of which fits. Jadi dikatakan di sini ya, bahwa banyak para ilmuwan yang mengasumsikan bahwa Mekah itu memiliki sejarah. Ya, mereka mengasumsikan bahwa Makoraba itu adalah Mekah, ya. Dan bahkan mereka menelitinya ya, menyelidikinya secara etimologi ya. Untuk apa? Sebetulnya hanya untuk menyelaraskan dengan asumsi mereka. Ya, tetapi setelah 370 tahun dari semua usaha itu, sekarang kita bisa melihat bahwa semua usaha itu, semua pencocok-cocokan itu tidak ada yang cocok sama sekali. Tidak ada yang cocok sama sekali. Inilah hasil kesimpulannya. Jadi sekali lagi Pak Menachem Ali ya, kalau Pak Menachem Ali ada waktu lah ya kan, ada waktu, tolong dibaca ya, dibaca lagi, jangan mempermalukan iman muslim lah ya kan. Nah, makanya selalu saya ulang-ulang bahwa memang Mekah ini memang tidak terbukti ada ya. Tidak ada bukti Mekah itu, bahkan di zaman Muhammad pun Mekah itu nggak ada. Nah, kalau Mekah tidak ada di zaman Muhammad, maka
maka itulah kenapa kita mempertanyakan Muhammad itu nggak ada di situ. Karena dibilang kenapa? Muhammad tinggalnya di Mekah. Lah sementara Mekahnya nggak ada, macam mana? Nggak ada di peta? Hah? Nggak ada di peta kok. Macam mana lagi? Hah? Ini saya lanjut lagi ya dari hasil dari kesimpulan dari artikel ini ya. Terus dibilang di sini, if not Mecca, what is Makoraba? Jadi Morris dibilang di sini, ya kalau begitu, kalau bukan Mekah, kalau Makoraba itu bukan Mekah, lalu Makoraba itu apa? Dibilang di sini, there is no obvious candidate. Oh, ini sudah terpotong ya. Terpotong pula. Oke. Ini dia. Oke. Saya kasih garis biar kelihatan. Oke. Nah, ini dia. Coba baca ini. Menachem Ali baca ini yang saya garis bawah ini. If not Mecca, what is Makoraba? There is no obvious candidate. Jadi dibilang bahwa kalau Makoraba itu bukan Mekah, lalu Makoraba itu apa? Yang nggak ada. Tidak ada kandidat yang selama ini diasumsikan oleh banyak orang itu ya. Dibilang di sini, despite major advances in epigraphical studies, many of the name of Ptolemy's Arabia remain unfamiliar to us. Jadi banyak memang bukan hanya Makoraba ini yang diidentifikasi ya, yang diidentifikasi di dalam catatan-catatan Ptolemy ini, bukan. Banyak nama-nama lokasi yang disebutkan ya dengan titik koordinat yang dia sebutkan, banyak sekali, banyak. Nah, tetapi ini dibilang Dr. Morris ini dibilang bahwa banyak nama-nama itu dan lokasi itu tidak kita ketahui katanya. Ya, kita hanya bisa menduga-duga. Dibilang di sini ya, here and there we can try to infer the identity from the details of geography, but often Ptolemy's imprecise coordinate and partial commentary do not leave us enough to work with. Jadi dibilang kita hanya bisa menduga-duga gitu. Kita hanya bisa menduga-duga tentang informasi-informasi yang berasal dari catatan Ptolemy tadi itu, dan kemudian membuat titik-titik koordinat yang dia miliki itu. Kemudian contohnya itu membuat map tadi ya, membuat peta tadi. Tetapi semuanya itu ya itu hanya reka-rekaan kan? Ya. Itu hanya sebuah perkiraan saja. Oke, tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Dan kemudian ini yang dibilang tadi, intinya bahwa Makoraba bukanlah Mekah. Oke? Nah, selanjutnya ini adalah buku yang menarik bagi saya juga. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah buku yang yang pertama sekali dipublikasikan pada tahun 1987 ya, pada tahun 1987, 34 tahun yang lalu. Oke? Nah, ini adalah dokumen yang ketiga ya, yang mau kita lihat ya. Ini di dalam bukunya disebut, judul bukunya disebut Meccan Trade and the Rise of Islam, yang ditulis oleh Patricia Crown. Udah? Nah, jadi di dalam bukunya Patricia Crown ini, ada satu hal di halaman 136 ya. Di halaman 136 dia menyebutkan ya, setelah dia meneliti semua tentang rute ya, rute perdagangan yang mereka katakan itu ada hubungannya dengan Mekah ya. Dan dia mengatakan di sini, ini yang saya sudah kasih warna kuning ya. The plain truth is that the name of Makoraba has nothing to do with that of Mecca, and that the location indicated by Ptolemy for Makoraba in no way dictate identification of the two. Jadi dibilang oleh Patricia Crown ini, dibilang begini bahwa Makoraba ya, Makoraba atau nama Makoraba tidak ada hubungannya dengan Mekah. Dan lokasi yang diindikasikan oleh Ptolemy tadi untuk Makoraba tidak ada hubungannya untuk mengidentifikasi Makoraba itu. Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Ini dilanjutkan lagi ya. Dia mengatakan begini. If Makoraba was located in an Arabic speaking environment, its name is more likely to reflect an Arabic form as Mukaraba than a derivation from South Arabian KRB ya.
If it was located among speaker of Saudi Arabian, it cannot have been the city of interest to us. And if Ptolemy mentioned Mecca at all, he calls it Mocha, a town in Arabia Petra. Naturally, there is no Mecca in Amninus Marcellinus. Jadi, apa yang dikatakan oleh Patriark Koron ini? Dibilang begini, kalau benar Makoraba itu, ya lokasinya ada di kawasan Arabia, atau di kawasan Arabia dengan bahasa Arabia lah ya, di dalam lingkungan Arabia, maka namanya itu bukanlah Makoraba, tetapi mungkin akan akan menggunakan nama-nama yang ada kaitannya dengan bahasa Arabik lah ya. Mungkin itu hubungannya dengan Mukaraba. Daripada dikatakan bahwa itu rupanya kata itu berasal dari Arabia Selatan dengan asal kata itu KRB itu ya, KRB itu ya. Kuraba gitu mungkin, Kuraba raba haha gitu. Ya. Terus dibilang di sini, dan if it was located among speaker of Saudi Arabian, it cannot have been the city of interest to us. Dan dibilang ya, kalau itu memang lokasinya itu ada di Arabia Selatan pun, ya itu dibilang ya, kalau betul pun kata itu misalnya KRB tadi itu ada atau berasal dari Arabia Selatan dan lokasinya itu ada di Arabia Selatan, itu tidak membuat para peneliti-peneliti ini tertarik untuk menelitinya. Gitu ya. Dan terus, if Ptolemy mention Mecca at all, he calls it Mocha. Terus dibilang, kalaupun Ptolemy tadi itu ya, kalaupun Ptolemy di dalam catatan-catatannya, ya pada abad kedua misalnya, merujuk pada kata Mekah, maka dia tidak akan menuliskan itu Makoraba, tetapi dia akan menggunakan kata Mocha, ya, sebagai kota yang ada di Arabia Petra. Oke? Dan dikatakan bahwa tidak ada Mekah di dalam Amninus Marcellinus, katanya. Intinya gitu. Jadi sekali lagi, Menachem Ali, apa yang mau saya sampaikan ke Pak Menachem Ali? Ya, perbanyak lagi lah literasi, gitu ya. Perbanyak lagi literasi. Saya tahu Pak Menachem Ali itu banyak pengetahuannya tentang bahasa-bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani juga ya. Sama bahasa Arab juga. Mungkin ada bahasa yang lain yang dia kuasai. Tetapi kalau informasi-informasi yang seperti ini yang sudah ada di internet begitu gampang untuk dicari, ya malu dong, ya kan? Malu dong. Ya, anak-anak yang baru kemarin tahu ini Pak Menachem Ali ini apa? Ini sengaja untuk mengaburkan informasi atau sengaja tidak mau mendengarkan informasi yang terbaru. Ternyata Makoraba itu bukanlah Mekah, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan Mekah. Waduh. Tapi kalau Mekah nggak ada, terus Muhammad di mana dong? Kan Muhammad dibilang Mekah itu, Muhammad pernah hidup di Mekah. Ya kan Muhammad kan tinggalnya kan, atau masa hidupnya kan mulai dari tahun 570 sampai 632. Ternyata Mekah nggak ada di abad itu. Nggak ada, di masa itu nggak ada Mekah. Justru kata Mekah itu baru berkembang setelah kebangkitan Islam. Dan itu kebangkitan Islam kan pada zaman Umayyah kan? Pada zaman Umayyah itu dimulai pada tahun 661 sampai 750-an kan? Di situ rupanya Islam baru berkembang. Lah, kalau begitu Mekahnya di mana dong? Kenapa nggak ada? Aduh, gimana ini? Nah, jadi saya berharap, ya saya tahu banyak Muslim mungkin sudah menonton tayangan yang dimiliki atau tayangan video oleh Menachem Ali itu kemarin ya, yang mereka beri judul itu, memang judulnya dia ini ya, diberi judul ya ini ya, kawasan Mekah antara Bani Yoktan dan Bani Yoksan ya. Dan kenapa ini melucu bagi saya? Karena dia mencoba menghubungkan kata Makoraba ini yang Makoraba ini gitu kan. Dan dia bilang Makoraba ini adalah Mekah gitu. Nah, kalau kita lihat saja pun di peta ini sebetulnya kata Makoraba ini saja sudah jauh ini. Ya, sudah jauh dari lokasinya ini. Ini video mereka ini loh.
Coba perhatikan videonya. Ini dari peta yang dia tampilkan ini saja ya, dengan bahasa Latin ya. Ini kan Makoraba ya. Nah, Makoraba sendiri pun dari peta yang dia tampilkan itu jauh lokasinya dari Mekah. Bahkan dari lokasi yang Yatrib tadi itu yang sebelah utara ini kan, yang ada lingkaran ini. Oke? Itu jauh. Jauh banget lah. Terus ini yang mereka mencoba untuk bilang begini begini ya. Aduh. Ya, tapi ya sekali lagi saya tidak sepenuhnya menyalahkan Menachem Ali karena memang banyak juga ilmuwan yang lain ya berasumsi bahwa Makoraba itu adalah Mekah. Nah, tetapi ya sudahlah, jangan lagi mengatakan Makoraba adalah Mekah ya, karena ternyata hari ini kita tahu Makoraba bukanlah Mekah dan Mekah sampai sekarang belum terbukti keberadaannya pada abad ke-7 minimal. Apalagi abad sebelumnya nggak ada. Tidak ada. Oke? Nah, jadi kita juga bukan hanya dari cuap-cuap saja tadi kita lihat ya. Kita melihat juga catatan-catatan para peneliti ya, dari Dr. Morris, dari Dr. Krohn ya, itu semua ya. Ini semua informasi-informasi ini Bapak Ibu hanya menambah informasi saja, membuktikan bahwa keberadaan Muhammad pada abad ke-7 itu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan keberadaan Muhammad pada abad ke-7. Karena kenapa? Di peta Mekah nggak ada. Sejarah Muhammad pada abad ke-7 juga nggak ada. Ya, kecuali setelah abad Adam Malik pada tahun 691 baru kata MHMD itu muncul. Kemudian juga Al-Quran yang mereka percaya itu berasal dari zaman Utsman. Itu pun Al-Quran yang mereka pegang saat ini, yang versi Hafs, itu juga bukan dari Utsman. Semuanya nggak ada dari abad ke-7. Lalu sebetulnya orang ini beriman kepada apa? Coba dulu tanya dirimu. Coba dulu. Coba dulu, gimana ini? Aduh. Nah, ini saya screenshot dulu dari catatan dari komentar Alex ya, si Alex kayaknya lama-lama dia jadi penggemar gua lu juga ini. Lama-lama lu murtad kalau di channel ini, percayalah Alex. Lama-lama lu murtad dari kanal ini, percaya ini. Oke. Nah, ini ya. Saya akan perbesar komentarnya. Dibilang begini. Istilah Makoraba bentar. Oke. Istilah Makoraba dalam peta kuno karya Ptolemy merupakan istilah Aram populer era pra-Islam, yakni Makaraba. Yang bermakna Mecca the Great yang dikenal di kalangan masyarakat Yahudi. Kan sudah dibahas tadi, Lex. Kamu pakai kuping atau pakai dengkul tadi mendengarnya? Kan udah dibahas Morris. Dr. Morris tadi udah membahas ya bahwa penggunaan pertama sekali ilmuwan merujuk kata Makoraba itu dimulai pada abad ke-17. Mereka menghubungkan kata Makoraba yang ada di dalam petanya Ptolemy tadi, itu mereka percaya itu adalah Mekah. Lihat ini. Mana tadi? Ini dia. Kamu baca ini, Alex. Lex. Baca ini, Lex. Aduh, gimana ini? Saya perkecil ya. Saya perkecil dulu. Oke, saya tutup ini dulu. Ini dia ya. Lex, baca ini Lex. Yang penggunaan kata Makoraba itu dimulai pada abad ke-17 ya. Penggunaan atau Makoraba, lokasi Makoraba merujuk kepada Mekah itu dimulai pada abad ke-17, Lex. Lex. Baru aja saya jelaskan, Lex. Capek saya menjelaskan samamu ini. Ada apa? Kamu sakit apa ini, Lex? Jangan begitu. Oke? Yang pertama sekali menggunakan itu adalah namanya Samuel Bocard, orang Perancis pada tahun 1651. Nah, kemudian kamu bilang, ya di era pra-Islam,
kata makoraba itu kalau di dalam bahasa Arab disebut makaraba. Nah, itu yang dibilang tadi si Dr. Morris itu, Lex. Dr. Morris kan tadi sudah menjelaskan, Lex. Ini semua ya, banyak ilmuwan. Ini, lihat paragraf keduanya ini dibilang. Ya, given the scale of agreement on this basic fact, we should be astonished that the variety of interpretation which have been brought to bear. Semua itu interpretation. Semua itu interpretasi. Lex. Termasuk apa interpretasi dari para ilmuwan itu, Lex? Para ilmuwan mencoba menghubung-hubungkan kata makoraba itu dengan Mekah, dan mereka percaya Mekah itu misalnya ya, Great Mecca, Mecca of the Arab, City of the Malik, City of the Harp, City of the West, Valley of the Lord, House of the Lord, the Crest of Sacrifice. Dan mereka mencoba menghubungkan kata Mekah itu ke mana? Ke bahasa Arabi, ke bahasa Syria, ke bahasa Aramai, ke bahasa Ethiopia, ke bahasa Funisian, ke bahasa Akkadia, ke bahasa Ibrani, ke bahasa Arabia Selatan kuno. Itu semua usaha-usaha para peneliti untuk menghubung-hubungkannya, Lex. Tapi ternyata tidak terhubung, Lex. Lihat itu. Apa ini? Sebentar. Mungkin si Alex ini kurang, mungkin kekecilan mungkin hurufnya ya, Lex. Saya perbesar dulu, Lex. Saya mau membantu si Alex ini. Ya, bersabar dulu ya, Bapak Ibu. Saya ini berusaha untuk membantu si Alex nih. Gimana ini memperkecilnya nih? Oh, kecilan ini. Oke. Saya perbesar teksnya ya, Lex. Biar kamu baca nih kesimpulan dari Dr. Morris nih. Oke. Nah, kesimpulannya apa, Lex? Ini baru kalimat pertama ini, Lex. Baca ini, Lex. Apa dibilang, Lex? Lihat ini. Medieval scholar never identified Mecca with makoraba. Udah kau baca itu, Lex? Lex, sudah kau baca itu? Mana si Alex tadi? Jangan pura-pura nggak dengar ini, Lex. Itu kesimpulannya, Lex. Mungkin kurang jelas lagi, Lex. Saya turunkan lagi biar lebih jelas lagi. Ini saya suka juga membantu teman-teman muslim ini untuk membaca dengan baik dan benar, ya kan? Nah, ini saya perbesar, Lex, biar kamu bisa baca. Nah, itu kesimpulan dari penelitian dari Dr. Morris, Lex. Dibilang, medieval scholar never identify Mecca with makoraba, Lex. Kamu tahu nggak apa artinya medieval scholar, Lex? Biar kamu jangan menuduh saya ngarang-ngarang. Medieval scholar itu apa, Lex? Ini saya carikan semamu. Apa sih medieval scholar? Medieval scholar itu maksudnya apa sih? Nah, ini dia, Lex. Ini kelihatan ini, Lex. Baca, Lex. Ini di Wikipedia sudah ada, Lex. Dibilang di sini, medieval scholar. Apa subkategorinya apa? Mulai dari abad ke-6 sampai ke abad ke-15. Lex. Jadi dibilang si Dr. Morris, mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-15 pun tidak ada para ilmuwan yang mau merujuk di dalam catatannya merujuk bahwa makoraba itu adalah Mekah. Tidak ada. Justru kapan itu dimulai, Lex? Penggunaan makoraba dirujuk sebagai Mekah itu dimulai pada abad ke-17, Lex. Yang pertama sekali dimulai oleh siapa? Samuel Bocat, orang Prancis pada tahun 1651. Ini kurang apa lagi sih? Saya harus membantu Alex ini untuk memahami, ya kan? Kasihan juga saya si Alex ini kadang-kadang. Apalagi? Ini apa namanya di slow living, delusional YouTuber. Ya saya kurang tahu lah kamu merujuk siapa yang delusional sebetulnya. Apakah saya atau Menachem Ali, saya kurang tahu siapa yang kamu rujuk. Tetapi ketika Menachem Ali mengatakan bahwa makoraba adalah Mekah, ya saya pikir mungkin itu lebih cocok untuk Menachem Ali lah. Ya, dan kemudian para pendengar yang menelan bulat-bulat informasi dari Menachem Ali mengatakan bahwa
Makoraba adalah Mekah. Ya kan? Jadi, ya itu. Oke ya, sudah cukup ya untuk si Alex ya. Apalagi Lex? Masih ada lagi Lex? Bantahanmu silakan Lex. Ditunggu. Ditunggu ya. Jadi sampai sekarang Alex, sampai sekarang belum bisa dibantah tentang notion ya, tentang notion bahwa memang keberadaan Muhammad pada abad ke-7 itu dipertanyakan Lex. Atau dalam kalimat sederhananya lah ya, dalam kalimat sederhana. Sebetulnya itu kan kalimat yang mulusnya, itu kalimat yang diucapkan untuk menjaga perasaannya itu. Nah, sebetulnya kata sederhananya begini, bahwa di abad ke-7 itu, keberadaan Muhammad nggak terbukti, itu aja intinya sebetulnya. Itu intinya. Nggak ada bukti bahwa Muhammad ada pada abad ke-7, itu maksudnya itu. Ya? Jadi gimana ini? Ya kan? Gimana ini? Kayaknya si Alex nggak ngerti-ngerti juga. Coba ini apanya lagi? Ini apa namanya itu? Ini komentar terbaru si Alex lagi. Kayaknya si Alex ini mungkin dia agak lambat dia nangkap ya. Dia agak lambat mungkin. Tapi nggak apa-apa lah, saya akan bersabar untuk memberi dia pengertian ya. Lihat komentarnya itu, dibilang, ini juga terletak di selatannya wilayah Hagra atau Egra, sebagaimana peta kuno karya Ptolemy era Prakristen. Ptolemy menyebutkan nama Makoraba. Kan dari tadi udah dibilang, memang Ptolemy menyebutkan Makoraba. Siapa yang bilang enggak? Yang saya katakan itu dan yang dikatakan oleh para peneliti, Makoraba itu bukan Mekah. Pikiranmu aja, dan termasuk beberapa ilmuwan mengatakan berasumsi bahwa Makoraba itu adalah Mekah. Ternyata diselidiki rupanya bukan. Artinya apa itu Lex? Artinya Mekah belum terbukti adanya pada abad ke-7, apalagi. Kalau Mekah nggak ada di peta pada abad ke-7 Lex, artinya Muhammad nggak ada Lex. Kalau Muhammad nggak ada Lex, maka Al-Quran nggak ada Lex. Kalau Al-Quran nggak ada Lex, maka agamamu itu apa sebetulnya Lex? Coba kamu hubungkanlah dulu itu Lex. Hah? Gimana? Iya, kayaknya lola ini. Siapa? Alex ini kayaknya agak lola. Kan memang di dalam inilah yang diperdebatkan itu, ya memang kata Makoraba itu ada di dalam petanya. Ada di dalam petanya si ini tadi. Ini saya kasih namanya yang Claudius Ptolemy. Di dalam petanya Ptolemy ini pada abad kedua ada memang di situ Makoraba, tapi bukan berarti bahwa Makoraba itu adalah Mekah. Masalahnya adalah ilmuwan-ilmuwan pada abad ke-17 ke atas, mereka merujuk pada Makoraba itu sebagai kata ganti atau mungkin itu tempat untuk Mekah. Tetapi rupanya ditelusuri, diteliti, rupanya bukan. Ya kan? Itu masalahnya. Itunya masalahnya Lex. Kita sudah tahu bahwa memang Makoraba itu ada di situ memang. Tapi Muslim, ya, karena dipertanyakan keberadaan Muhammad pada abad ke-7, mereka baru sibuk, ya, mereka sibuk menggunakan peta Ptolemy ini. Dan perhatikan ini Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi ini, dan biar ini didengar oleh si Alex ya. Mudah-mudahan dia nangkap sih, mudah-mudahan lah ya. Peta yang dipercaya ini, yang ada di depan mata kita ini, bukanlah peta yang dibuat oleh Ptolemy. Bukan. Peta ini dibuat oleh Linhart Hall pada tahun 1482, artinya abad ke-15. Peta ini dibuat di abad ke-15, Lex. Berdasarkan informasi koordinat, berdasarkan informasi yang berasal dari catatan Claudius Ptolemy ini. Itu dia Lex.
Itu dia Lex. Nah, lebih parahnya Lex, ini ya, ini lebih parahnya ini Lex, lebih parah ini. Lihat ini. Kenapa makin parah Lex? Karena mempertanyakan tadi tentang keberadaan Mekah. Ya kan? Nah, perhatikan ini. Ini adalah hasil penelitian dari Dan Gibson. Lebih ngeri lagi di Lex. Itu tadi masih kulit-kulitnya lagi. Nah, kulit-kulitnya ini lebih mantap lagi nih Lex. Perhatikan ini hasil penelitian dari Dan Gibson. Oke? Nah, ini adalah seperti yang saya bilang tadi ya. Ini adalah peta ya. Peta berdasarkan tadi titik-titik lokasi ya, titik-titik lokasi yang ada di dalam catatan siapa Lex? Catatan Claudius Ptolemy tadi. Di dalam catatan Claudius Ptolemy tadi, Makoraba itu kan ada di sini nih. Terus ada Mekah di sini kan. Nah, tapi kan Mekah nggak ada kan di situ. Nah, terus koordinat atau titik-titik ya, titik-titik dari nama-nama tempat yang disebutkan di dalam yang disebutkan oleh Claudius Ptolemy itu tadi ditelitilah ya, dibuat koordinatnya oleh Dan Gibson. Ya, dan ternyata Lex, beberapa kota-kota yang disebutkan di dalam catatan Ptolemy itu ternyata ada yang letaknya di tengah laut, Lex. Lihat, perhatikan yang sebelah bawah ini, Lex, sana nih. Di tengah laut, kan nggak mungkin itu, Lex. Itu artinya catatan Ptolemy ini ada masalah, ya kan? Itu artinya koordinat yang disebutkan oleh Ptolemy ini adalah sebuah kesalahan. Ada banyaklah kesalahan, kita bilang lah ya. Bukan berarti bahwa semuanya salah, tidak. Tetapi banyak titik koordinat yang disebutkan di dalam catatan Ptolemy ini letaknya di tengah laut. Coba, siapa lah orang yang tinggal di tengah laut? Coba, Gak ada lah. Gak ada. Ada rupanya kota di tengah laut gitu. Ya, itu mah imajinasi lah kalau ada, ya kan? Imajinasi lah itu namanya. Nah, terus apa solusi dari Dan Gibson? Lebih ngeri lagi penelitian dari Dan Gibson ini. Ternyata Makoraba itu, Lex. Ya, ini perhatikan ini ya. Dibilang sini, Gibson marks the town and cities with the rivers, which still exist today and overlay them on a map at left. Jadi dia mengambil informasi yang dari Ptolemy tadi itu, kemudian meletakkan atau mencocokkan titik-titik tersebut dengan peta ya, dengan peta, dan ternyata titik-titik itu ada yang lokasinya di tengah laut. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin yang ada di dalam Laut Arabia. Nggak mungkin lah ada orang tinggal di tengah laut, yang betul aja lah, ya kan? Terus ternyata Lex, rupanya Makoraba itu, Lex, adanya di Yaman. Di Yaman, Lex. Itu bukan di Mekah. Makanya saya simpan tadi ini untuk makanan terakhir untuk si Alex, ya kan? Untuk muslim-muslim dan untuk manajer Mali, ya kan? Ini makanan terakhir mereka ini. Biar mereka puas. Ternyata Makoraba itu nggak ada, bukan jauh sekali di Mekah. Rupanya itu adanya di Yaman. Adanya di Yaman. Jadi apa yang dilakukan oleh Dan Gibson? Jadi Dan Gibson itu dia mencoba untuk mempersempit lokasi-lokasi yang dia lakukan itu dengan meletakkan titik-titik, misalnya titik yang letaknya di laut tadi itu digeser ke darat, ya. Karena kalau mengikuti koordinat yang dikasih oleh Ptolemeus, maka tidak mungkin orang tinggal di tengah laut. Maka ditaruhlah titik kota-kota yang disebutkan di dalam catatan itu ke darat. Termasuk juga Makoraba itu dipersempitlah lokasinya. Dan ternyata Makoraba itu, Lex, adanya di Yaman, yang sebetulnya itu nama sebuah kota kecil namanya Al-Mahibisyah. Nama sekarang, lokasi nama Makoraba itu saat ini namanya Al-Mahibisyah.
Tadi dibilang Mekah adalah Makoraba, Makoraba adalah Mekah. Rupanya Makoraba adalah adanya di Yaman dan lokasinya di di Al-Mahibisyah. Itulah nama kota sekarang. Ayah. Aduh, gimana ini? Gimana ini, Lex? Gawat ini, Lex. Semakin memperkuat bahwa ternyata keberadaan Muhammad di Mekah itu pada abad ke-7 nggak bisa dibuktikan, Lex. Ternyata memang Mekah nggak ada, Lex. Di abad ke-7 pun nggak ada, Lex. Lihat itu petanya. Oke? Lihat itu petanya. Hah? Nah, terus inilah yang tadi saya bilang, biarlah ini direnungkan oleh Muslim. Oke? Nah, sebetulnya ini di website sebetulnya sudah ada ya. Saya carikan untuk kita ya, supaya kita tahu juga ya. Itu di Nabatean ya. Nabatean Makoraba Mekah. Mekah. Itu sebetulnya situs yang juga disediakan ya. Disediakan oleh Dan Gibson ya. Saya mana ini? Mana ini? Nabatean.com. Oke, coba lihat. Kita cari yang Makoraba. Oke, hang on a minute. Nah, ini dia. Oke, ini artikelnya. Nah, ini ada penjelasannya ini semua. Ini peta-peta juga. Ya, saya perbesar deh. Berkelihatan, ha? Kelihatan ya? Oh, ini judulnya. Judulnya adalah Ptolemy and Mecca. Ya. Karena ada masalah tadi dengan titik-titik koordinat yang ada di dalam informasi Ptolemy tadi itu, karena titik koordinat itu adanya itu sebagian ada di tengah laut, maka apa yang bisa dilakukan? Inilah solusi yang diajukan oleh Dan Gibson. Nah, ini adalah ini menarik ini. Nih. Oke. Nah, inilah titik-titik lokasi, kelihatan ya? Titik-titik lokasi, gimana caranya? Titik-titik lokasi yang disebutkan di dalam atau yang berasal dari Claudius Ptolemy tadi. Ini semua ya. Jadi titik-titik ini adalah titik koordinat. Nah, ketika titik-titik koordinat ini, sebentar. Ketika titik-titik koordinat ini digabungkan atau diletakkan di atas peta, ini perhatikan ini. Nah, diletakkan di atas peta, maka kelihatan ternyata titik-titik ini sebagian ada di tengah laut. Ini dia. Yang warna abu-abu itu adalah laut ya. Masa ada kota di dalam laut? Ini dia. Ini dia kan. Dan inilah Makoraba kan? Makoraba di atasnya tadi kan. Dan kemudian inilah yang dibilang Dan Gibson. Ternyata untuk menyelesaikan masalah itu, maka ternyata Makoraba itu letaknya di sini. Adanya di Yaman, di Arabia Selatan. Oke? Nah, ini lagi ya. Rupanya si Alex juga masih belum paham juga. Lihat ini komentarnya ini. Lihat komentar ini. Ini. Ya kan? Memang maklum juga saya sih, si Alex nggak paham. Karena Menachem Ali aja nggak paham, kayak mana si Alex bisa paham, ya kan? Jadi maklum saya. Dibilang si Alex begini, wilayah tersebut disebut Makaraba, yakni Mecca the Great, dalam tuturan bahasa Aramaik kaum Yahudi Yaman sebagaimana yang dicatat oleh Profesor Philip Kahiti. Kan sudah dibilang tadi, Lex,
banyak ilmuwan yang mencoba untuk menghubung-hubungkannya. Dan semua usaha itu dimulai pada abad ke-17. Kok lambat banget sih? Lolanya minta ampun, Lex. Kasihan saya. Kasihan saya. Kita ini berbicara informasi pada abad ke-7, Lex. Bukan pada ini, bukan ilmuwan yang orientalis lagi, bukan. Apalagi ilmuwan pada karena ilmuwan abad pertengahan aja mereka nggak ada merujuk Makoraba sebagai Mekah, Lex. Itu hanya justru dihubung-hubungkan oleh para ilmuwan, oleh ilmuwan orientalis. Nah, ilmuwan orientalis itu tadi itu ya lebih berkembangnya di abad ke-19-20, tetapi sudah dimulai pada abad ke-17. Kok lambat banget sih nangkapnya? Lambat banget nangkapnya si Alex ini. Ayolah Alex, agak-agak dimajukan sedikit lah. Capek kita kalau kayak gini-gini. Nggak maju-maju kita cara berpikirnya. Ya mudah-mudahan manajemen Mali paham ini ya. Mudah-mudahan ya. Jadi nanti kamu sampaikan informasi ini ke manajemen Mali. Ternyata Makoraba itu menurut penelitian terbaru dari Dan Gibson mengatakan Makoraba itu bukanlah Mekah. Itu rupanya ada di Yaman. Dan kemudian dari Dr. Kron tadi, dari Dr. Kron ini namanya, kan tadi namanya ini, fit, oke, Dr. Patricia Kron ya, Patricia Kron itu mengatakan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali ya, Lex, nggak ada hubungannya sama sekali, bahwa Makoraba dan Mekah itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, jangan dihubungkan sesuatu yang tidak terhubung. Oke? Memang betul ada ilmuwan yang mencoba untuk menjelaskan hal seperti itu dan sudah dibantah oleh Dr. Morris kan? Ini di dalam papernya ini, membaca ini. Ini di internet juga ada, cari aja ini Mekah and Makoraba itu judul apanya? Judul artikel penelitiannya. Kok susah banget sih? Jangan bikin susah lah, Lex. Ya, cari di internet namanya Mekah dan Makoraba. Nanti kamu baca. Memang isinya bahasa Inggris, tapi kan ya pelan-pelan lah. Pakailah Google Translate kalau memang susah kan. Gitu. Oke? Nah, sampai di situ aja lah dulu informasi kita Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah untuk merespon informasi yang disampaikan oleh manajemen Ali karena dia menghubungkan Makoraba dengan Mekah gitu ya. Dan kenapa sebetulnya? Mereka sedang berusaha sekarang untuk membuktikan tentang eksistensi Mekah itu. Yang sampai sekarang tak ada satupun bukti tentang eksistensi Mekah itu. Nah, kenapa ini sangat signifikan? Karena apa? Karena tanpa Mekah, maka Muhammad nggak ada. Nah, masalahnya adalah Mekah memang nggak ada kan? Di abad ke-7. Nah, kalau Mekah nggak ada di abad ke-7, maka otomatis Muhammad nggak ada dong di abad ke-7. Iya kan? Gimana ini? Nah, kalau Muhammad nggak ada, maka Al-Quran nggak ada dong. Kan Al-Quran diturunkan sama Muhammad. Iya kan? Nah, kalau Al-Quran nggak ada, terus Muslim imannya itu kepada siapa sebetulnya? Ya. Kan kacau. Kan kacau kita. Nah, itu dia. Makanya itu sajalah dulu ya. Sampai di sini informasi kita. Saya pikir Pak Deki juga akan live ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk live. Dan kemudian juga Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar tentang bergabung dengan keluarga Iman Rasuli. Di sana kita banyak membahas tentang firman Tuhan ya. Nah, terus silakan cek deskripsi. Di situ ada link untuk bergabung untuk belajar firman Tuhan ya. Itu khusus kepada orang Kristen ya. Kalau ada Muslim juga yang mau murtad ya silakan. Saya tidak ada mau maksa-maksamu. Kalau kamu mau murtad dan kamu mau belajar firman Tuhan ya silakan. Aku tidak mau melarang-larang untuk melakukan itu. Nah, terus saya juga berharap berharap Bapak Ibu membagikan video-video yang ada di kanal ini ya. Subscribe bagi yang belum subscribe. Saya juga berharap Bapak Ibu berkenan melakukannya. Dan satu lagi,
Ini banyak sekali ini permintaan saya ini Bapak Ibu. Oke. Saya juga berharap Bapak Ibu untuk subscribe di channel cadangan ya, channel cadangan. Oke, ini channel cadangan kita. Tahu lah ya, untuk berjaga-jaga lah. Oke, saya kasih di ini ya, di live chat. Itu di live chat, silakan. Saya berharap Bapak Ibu berkenan juga untuk subscribe. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Selamat berhari Minggu, selamat bermalam Minggu. Bagi yang sudah punya pasangan, nikmati bersama dengan pasangan. Bagi yang belum berpasangan, ya doakanlah. Ya kan, doakan. Mudah-mudahan dapat pasangan. Tapi kalau yang sudah memutuskan tidak mau berpasangan, ya nggak apa-apa juga. Jangan dipaksakan kalau nggak bisa. Oke? Nah, terus ini adalah pesan terakhir saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Dan yang lain itu hanya niru-niru. Ya, yang lain itu hanya niru-niru. Bahkan yang lain itu pun dipertanyakan keberadaannya. Dipertanyakan keberadaannya. Nah, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ikuti sesi live-nya Pak Deking Gadas ya. Salam semuanya.